sistem call dasar, dan fasilitas untuk memanipulasi layar untuk text-based editors, menu-driven system, form, dan sebagainya. Nah, mungkin dari judul bahan bacaan yang dicontohkan di sini juga bisa dibayangkan materi yang disampaikan. Ini Beginning Linux Programming 4th Edition, itu misalnya buku yang dipakai. Nah, ini kalau di UI maupun Agrikol ini masuknya di mata kuliah wajib. Ada yang semester 5, ada yang semester 6. Kalau kami lihat di beberapa universitas luar, trennya di bawah wajib juga ya, di bawah wajib. Artinya dulu sempat ada misalnya kampus tertentu di luar itu sebagai pilihan, tapi kemudian justru yang terbaru dimasukkan menjadi wajib juga. Nah, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu terkait dengan mata kuliah pemrograman sistem ini. Sekiranya kita akan adopsi juga atau bagaimana? Baik, oke, kalau gitu saya lanjutkan dulu aja, mungkin nanti sesi tanya dulu. Bagian 3 kami melakukan peninjauan ini dari segi, tadi sudah sekilas kelihatan juga ya, jadi ini penekanan aja bahwa mata kuliah wajib misalnya logika dasar digital ini 4 SKS, tidak ada perubahan. Kemudian organisasi dan arsitektur komputer 3 SKS, ini juga tidak ada perubahan. Sistem operasi 3, ini diusulkan 4 SKS nanti dengan catatan gitu ya. Jaringan komputer juga 3 jadi 4 SKS. Dan ada yang terkait itu adalah pemrograman sistem. Jadi ini mungkin nanti kalau kelompoknya bisa jadi masuk ke kelompoknya pemrograman yang bukan pemrograman, tapi karena terkait dengan sistem kami juga singgung gitu. Terkait dengan SKS ini yang menjadi 4, ini kalau kami lihat dari yang sudah berjalan di kurikulum 12 adalah 2 kali 2 SKS. Implementasinya sudah disampaikan kelompok RPL tadi dari Pak Jalal plus praktikum, sehingga dari segi bobot memang berarti jelas lebih dari 4 SKS gitu. Kemudian kami memberikan ada 2 mungkin usulan gitu ya, dengan pertimbangan peningkatan perhatian dan hasil dari praktikumnya itu sendiri. Yang pertama, 4 SKS itu adalah 3 SKS di kelas, jadi nanti kuliah ya 3 SKS saja, kemudian di labnya 1 SKS, secara jelas itu adalah 1 SKS. Jadi 1 SKS artinya ada konsekuensi yang harus dipenuhi terkait dengan tatap muka dan sebagainya. Yang kedua adalah 4 SKS ini menurut menjadi 2 mata kuliah. Yang pertama adalah 3 SKS mata kuliah teorinya di kelas, ditambah 1 SKS mata kuliah praktikum. Ya, ini 2 hal ini kami kemarin juga sempat diskusikan, dua-duanya punya plus dan minus gitu ya. Mungkin nanti bisa dapat masukan dari sobat sekalian. Baik, kemudian untuk yang mata kuliah pilihan ini sebenarnya ya di luar fokus pembahasan kami, tapi sekedar singgung saja. Ini artinya ada mata kuliah pilihan cloud computing, sistem tertanam, sistem terdistribusi, keamanan jaringan, dan juga terkait dengan pemrograman paralel, konkuren, dan arah sistem. Dari ACM ini memang trennya menyampaikan bahwa topik atau kajian terkait dengan pemrograman sistem terdistribusi dan pemrograman paralel ini disarankan untuk makin mendekati ke core inti dari informatika atau ilmu komputer. Jadi yang tadinya mungkin di pilihan-pilihan dari ACM ini menyarankan mendekati ke core, sehingga di situ ada core 1 dan core 2. Bidang yang terkait dengan sistem distribusi, mungkin pemrograman paralel dan teman-temannya itu berada di core kedua. Artinya nanti memang sebaiknya ada, tapi bisa diatur-atur untuk mungkin penciriannya gitu ya.
Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan Bapak Ibu jika ingin memberikan masukan atau komentar. Terima kasih. Pak Aris. Baik Pak, sudah Pak Panji itu kan. Kalau saya lihat tadi kan terkait di mata kuliah, ada mata kuliah baru itu yang namanya pemrograman sistem itu kan. Tapi dalam sisi lain itu kan ada mata kuliah sistem operasi yang SKS-nya dari 3 jadi 4 ya. Idenya usulnya kan itu kan, atau dengan menambahkan nanti pemrograman sistem. Nah sebenarnya di dalam pemrograman sistem kalau dilihat dari silabus itu kan terkait bagaimana kita melakukan proses pemrograman di lingkungan sistem dengan lainnya di OS kan, bagaimana kernel dan sebagainya. Apakah enggak sebaiknya pemrograman sistem ini adalah bagian praktek yang ada di dalam sistem operasi. Jadi pada saat kita menjelaskan manajemen proses misalkan kan, ya kan di Linux-nya bisa dimainkan dengan prakteknya pakai pemrograman yang disebut dengan pemrograman sistem gitu kan, atau yang terkait. Jadi menurut saya, jadi di pemrograman sistem itu adalah sudah di-cover di dalam sistem operasi dalam bentuk sebuah praktek gitu kan. Karena literatur yang ditunjuk itu kan langsung menunjuk beginning Linux dan sebagainya. Itu kan hanya ngoprek. Hasilnya nanti kita bisa membuat sebuah sistem operasi yang custom itu kan menurut kita kan, ide di pemrograman sistem ini. Begitu enggak Pak? Tidak mungkin. Caranya itu kan. Ya. Kalau saya lihat ini sekilas mungkin lebih luas lagi Pak ini. Jadi dia mengcover terutama tren-tren baru ini di kita ini yang berbagai platform makin berkembang gitu ya Pak ya. Jadi ini dasarnya memang ditarik ini dari kajian awal sistem operasi. Tapi kalau di sistem operasi sendiri materi yang disampaikan itu memang lebih ke arah ya tanda kutipnya mungkin filosofisnya gitu Pak ya. Jadi mulai dari proses dan berbagai manajemen yang lain di situ. Beberapa kampus juga menyampaikan itu bahkan menggunakan semacam emulator gitu atau simulasi untuk memudahkan dalam memahami prinsip-prinsip atau filosofi dari suatu sistem operasi. Nah kalau di tempat kita ini memang kita memberikan praktikum-praktikum yang terkait dengan contoh-contoh dari sistem operasi yang biasa dipakai, misalnya Linux itu. Tapi tidak sampai mendalam seperti di sini membuat utility standar MOPRM dan sebagainya ini misalnya. Kemudian di sini juga mengkaitkan ke jaringannya, jadi misalnya soket ini juga dibahas. Jadi berbagai aspek-aspek sistem yang ada di mungkin mata kuliah yang lain atau mata kuliah di sini ada pilihan-pilihan sistem terdistribusi, kemudian yang mungkin nanti kajian terkait mobile dan sebagainya ini dikumpulkan di sini sehingga di sini dibilang adalah layer di bawah aplikasi gitu Pak. Di bawah aplikasi dan juga memang di bawah atau di bawah sistem operasi juga. Jadi ada di atasnya ya mungkin tipis di bawah sistem operasi gitu Pak. Karena di sini memakai sistem call dan sebagainya ini langsung untuk membangun contoh-contoh program. Iya, maksudnya di dalam pemrograman sistem memang kalau secara konteks umumnya kita membangun sebuah program yang ditanam di layar sistem itu kan. Jadi contohnya bikin driver itu kan, itu kan lingkungan sistem juga itu kan. Nah, yang atau mungkin bikin hardware yang bisa dicolokin dan seperti itu kan. Nah, artinya kita mungkin biar tidak banyak di SKS yang di sini itu kan, karena kan kalau kita lihat core informatika tidak semata-mata di ranah di sistem komputer, ini sudah ada bagian sendiri, tapi kita bisa memberikan bekal ke mahasiswa ngerti terkait bagaimana sih membuat program yang di dalam lingkungan sistem. Makanya ini menurut saya itu ada lebih baik dimasukkan sebagai bagian dari OS dengan 4 SKS tadi itu kan. Jadi memang kita kalau nextnya kalau di Siskom pemrograman sistem tidak begini tidak kita sekedar membuat OS custom dari OS yang ada Linux bikin nanti OS semacam belangkon dan sebagainya, enggak itu kan. Dia tadi bikin hardware bisa dicolok di
di OS itu kan, penghubung antara hardware dengan OS kan, itu yang dimaksud gitu kan. Tapi di kita kan saya rasa nggak usah sampai di situ karena wilayahnya sudah beda. Paling tidak cukup memberikan bekal kepada mahasiswa, ini loh ngerti bagaimana kita membuat program di dalam lingkungan sistem itu kan. Makanya baiknya ini masuk di dalam OS itu kan, karena di situ kan ada bagaimana memegang di soket, terus ada thread gitu kan. Nah ini kan jelas di OS semua itu kan, kebanyakan yang dibicarakan di topik ini kan. Wong dari literatur bahasanya bikinin Linux Programming for Edition itu kan. Jadi itu menurut pandangan saya, supaya SKS kita tidak banyak nanti bisa tertumpu pada untuk pemenuhan sebuah profil lulusan yang memang menjadi core kita gitu kan. Itu Pak Indra mungkin pandangan saya itu kan. Baik, terima kasih Pak. Ya ini mungkin sedikit kalau mengulas mata kuliah sistem operasi, mungkin nanti Pak Eko bisa menambahkan. Tapi kalau misalnya tadi ada penambahan bukannya dari lagi Pak. Dari 3 SKS ke 4 SKS itu sebenarnya kalau dilihat dari contohnya yang dirujuk ini artikel itu ya, ini dari segi materi tidak ada perubahan Pak, tapi kita lebih memunculkan atau lebih menekankan aspek praktikumnya. Yang tadinya itu 3 SKS itu termasuk praktikum, tapi kita di kelas 3 SKS praktikumnya juga ya jalan gitu. Nah, kalau di sini materi tetap 3 SKS, tapi praktikumnya juga diperlakukan bahwa ini ada praktikum sebesar 1 SKS. Seperti itu Pak. Jadi kalau mungkin nanti bisa tambah Pak Eko, karena kalau saya lihat materi-materi seperti ini dimasukkan ke sistem operasi mungkin memang sangat kurang ini Pak, atau pembahasannya. Ya artinya kan tidak semua materi ini Pak, kan yang ini adalah kita di Siskom kan sebagai supporting di kita itu kan. Terus tidak ini blok semuanya masuk di ranah ilmu komputer itu kan. Kita ngambil yang cell programmingnya saja atau sisi soket programmingnya itu kan. Itu adalah bagian pemrograman sistem itu kan. Jadi program sistemnya kena, OS-nya juga kena. Kalau kita ngambil ini pure semua dari Siskom ke sini, ya nanti kita Siskom dong. Ya. Jadi memang mungkin kita akan mengadopsi pemrograman sistem atau tidak. Ini memang arahnya apakah materi-materi di sini dibutuhkan oleh mata kuliah lanjutannya. Misalnya sistem terdistribusi. Nah ini mungkin bisa ada masukan dari Pak Satrio atau mungkin dari Pak Jalal, sekiranya ini memang menjadi pengantar atau mungkin bisa membantu di situ, mungkin ada pertimbangan lain. Tapi kalau memang ini kemudian berhenti tidak ada lanjutannya, mungkin ya tadi masukan dari Pak Aris bisa dipertimbangkan untuk ini berarti nggak perlu kita adopsi gitu. Mungkin Pak Satrio atau Pak Jalal ada masukan Pak? Pak Satrio monggo. Satrio mati malah jalanan pingpong. Apa itu ditutup ya? Enggak, kalau Pak Priyo wis ngantuk-ngantuk ngene wis doane. Kalau sistem terdistribusi komputer paling kan tidak ada pemrograman sistem ini Pak kaitannya. Pemrograman di layar Ya, sistem. saya malah nggak begitu tahu sistem terdistribusinya. Makanya saya tanya. Nah, ya nggak ada Kalau memang hubungannya, itu beda cerita itu kan. Gitu. ya makanya kalau tidak ada kaitannya atau mungkin tidak menyambung ke mata kuliah yang lain, artinya memang mungkin ya ini belum saatnya mungkin itu. Jadi itu kan nanti pemrograman sistem nanti hanya embedded system itu kan ya di Siskom itu ya. Jadi tidak di paralel atau terdistribusi. Jadi mungkin kalau ini mau dibawa, artinya kan di OS tadi, OS kan memang lebih baik diberikan praktikum yang beberapa topik yang ada di sini itu kan. Berarti kan contoh socket programming, cell programming gitu kan. Ya, itu kan lebih tepat bagaimana kita bisa menjelaskan ke mahasiswa OS itu bekerja dan kaitannya di level di pemrograman sistemnya juga kena itu Pak. Ya baik Pak. Ya mungkin nanti itu kami Kalau pertimbangkan. driver barang gitu, ID kan nggak mungkin bikin perangkat keras kan, yang bisa langsung dicolok kan, nggak, itu wilayah Siskom lah. Tapi kita cukup tahu lah kalau program di lingkungan sistem tuh seperti ini loh gitu kan. Itu kan kalau dia kan ada
kernel modul device driver itu kan, programming genome KDE itu kan. Nah, itu kan wilayahnya kita bergerak di software engineering gitu kan. Baik, mungkin ada masukan dari yang Pak. Ya, pada dasarnya saya pribadi setuju dengan Pak Aris Puji. Untuk di kurikulum 2012 kan kalau nggak salah pemrograman sistem ini di kuliah pilihan ya. Nah, sistem. Ya, jadi tetap saja sebagai pilihan. Yang saya Pemrograman arah sistem itu bukannya level yang di bawahnya lagi itu, di bawah lagi. ya, Bukan pemrograman sistem, Iya. beda. Oke, ya. Arah sistem itu. Saya ingin menanyakan ini di ACM 2013 itu kan membuat ada materi wajib yaitu komputasi tersebar dan paralel. Apakah itu nanti akan kita ambil sebagai mata kuliah wajib misalkan sistem terdistribusi ataukah tidak, kita tetap menjadikan itu sebagai pilihan. Sistem terdistribusi dan pemrograman komputasi paralel ya, komputasi paralel. Ya, kalau di kurikulum 2012 kita di sini ada pemrograman paralel dan sistem terdistribusi gitu ya. Kebetulan pemrograman paralel ini belum pernah dibuka. Yang sudah jalan itu sistem terdistribusi. Sementara sih kalau dari kami belum mengusulkan untuk menjadi wajib. Jadi mungkin kalau ada masukan bagaimana pertimbangannya? Mungkin perlu ya, justru malah ya kan, dengan melihat perkembangan sekarang itu kan, artinya kan menjadi wajib sekarang kan pemrosesan tidak cukup dengan single ini kan, pemroses kan, boleh yang terdistribusi gitu kan. Nah itu mungkin perlu kita tunjukkan distribusi menjadi mata kuliah wajib Pak Indra itu kan. Kalau mungkin pengalaman Pak Panji gimana? Paralel dan distribusi. Sistem terdistribusi sebagai mata kuliah wajib. Sistem terdistribusi dan paralel. Sekali ya, terdistribusi dan Kalau paralel. istilahnya di tersebar ya, istilahnya di ACM Komputasi tersebar dan paralel. Komputasi bukan sistem. Komputasi. pemrosesan paralel. Iya sih, atau komputasi tersebar, terdistribusi. Jadi Komputasinya kita nggak sistemnya, lebih ke komputasinya. Nah sistem tersebar mesti siskom. Kita lebih ke komputasinya tersebar. Kan mainnya nanti programmingnya aja atau mas itu? Iya, main di programmingnya. Itu masuk Sistem. ke kajian programming ya, pemrograman. Kalau di Itu kan di wilayah Siskom sih isinya kan misalnya pemrograman berarti kan misalnya RMI distributed object seperti itu mungkin. Bisa itu. Konsep itu lah di layer, Iya. layer itunya programmingnya, Iya. bukan layer yang apa sistem modi loh ya, karena siskom itu kan udah loh ya. Jadi ke RMI itu kan, misalkan. Jadi bagaimana kan, contoh saya butuh membuat perkalian metrik dengan ordo 50 kali 50. Lah kan itu harus saya bikin sebuah paralel itu kan, atau tersebar itu kan. Kan ra iso nek siji ra tekan itu kan. Nah contoh itu kan, jadi lebih ke itu gitu kan. 50 kali 50 bareng apa Ya mungkin ini arahnya seperti ini ya. Contohnya ada pemrosesan data terdistribusi kalau contoh nama dari Nah ya, Kom atau ini. itulah penting teman, kita perlu itu dibikin mata kuliah aja kan. Paralel apa terdistribusi. Di sini muncul kata data itu gimana antara komputasi tersebar atau terdistribusi dengan pemrosesan data terdistribusi. Pemrosesan terdistribusi kan. Pemrosesan terdistribusi. Kan lebih kenal aja ya, data tok nanti. Pemrosesan. Saya ngajar sopo kan.
tekan usul. Pak Anies cocok lah.